Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putu Deviani. Saya selaku mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap kedua di LPTK Universitas Nusa Cendana. Saya kesehariannya sebagai guru mata pelajaran kimia yang mengajar di SMK Negeri Bali Mandara. Dan pada kesempatan kali ini saya menyajikan video unjuk kinerja saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dihadiri. Baik anak-anak, sebelum kita mulai boleh dicek dulu di sekelilingnya masih ada sampah atau tidak. Sudah pembersihan hari ini sudah? Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini. Kita akan membahas terkait dengan senyawa hidrokarbon. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas ciri khas senyawa hidrokarbon dan strukturnya. Untuk tata nama senyawa dan reaksi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Tapi sebelum Miss mulai pemaparan materi, Miss akan ajak kalian untuk Miss ingin mengetes seberapa pengetahuan prasyarat kalian sebelum kalian mempelajari senyawa hidrokarbon ya. Oke, anak-anak masih ingat karbon itu adalah atom ya. Lambangnya apa? C. Iya. Lambang atomnya itu C. Dia memiliki nomor atom 6. Konfigurasinya seperti apa, Pak? Seperti apa, anak-anak? 2, 4. 4 ini merupakan apa? Elektron valensi. Dan kemudian ini kita ubah menjadi lambang Lewis. Oke, bisa semuanya masih ingat materi ini? Oke, lambang Lewis ada 4 elektron. Kira-kira artinya apa? Siapa yang bisa? Ada 4 elektron di sini artinya apa? Wayan, boleh? Berarti dari lambang tersebut bahwa karbon itu memiliki 4 ikatan. Oke, good. Ada lagi? Sama ya. Karena dia memiliki 4 elektron yang belum berpasangan, itu artinya atom karbon memungkinkan untuk berikatan dengan atom karbon atau dengan atom lainnya sebanyak 4 kali. Tahukah kalian apa sih, gambar apa sih itu? Yang tahu angkat tangan dong, gambarnya gambar apa? Bima? Bensin sama gas. Apa yang ada di benak kalian terkait dengan gambar itu? Bensin, dipakai apa bensin? Bahan bakar. Kalau gas? Untuk bahan bakar kompor. Ya, berarti digunakan untuk memasak. Tahukah kalian di dalam bensin, di dalam gas itu adalah senyawa hidrokarbon, ya. Jadi menurut kalian gimana fungsinya senyawa hidrokarbon? Ada lagi yang bisa? Sukma? Senyawa hidrokarbon, kalau kita lihat dari penggunaan sehari-hari, senyawa hidrokarbon itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti itu untuk bahan bakar kendaraan, seperti sekarang bahan bakar apapun, bahan bakar untuk memasak. Iya, benar sekali ya katanya Sukma. Kalau ternyata senyawa hidrokarbon itu sangat dekat dengan kita dan sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Maka adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, yaitu kalian mampu menjelaskan ciri khas dari atom karbon dibandingkan atom lainnya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Kemudian namanya pembelajaran pasti ada penilaian ya. Miss akan melakukan penilaian. Yang pertama asesmen awal. Asesmen awal Miss lakukan untuk mengetahui seberapa pemahaman awal kalian. Kita sudah lewati bersama. Tadi Miss sudah menanyakan beberapa pertanyaan ya. Dan ternyata kalian masih mengingat materi sebelumnya. Kemudian selain itu Miss akan melakukan penilaian observasi. Observasi Miss lakukan untuk observasi melihat bagaimana keaktifan kalian berdiskusi, bagaimana keaktifan kalian di kelas, dan kemudian setelah diskusi kalian melakukan presentasi. Miss juga akan nilai bagaimana hasil presentasinya, dan yang terakhir di penghujung kelas kita Miss akan berikan sebuah tes atau tes formatif untuk mengetahui seberapa peningkatan pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sepakat dengan penilaian ini atau ada yang ingin mengajukan keberatan atau saran? Sepakat ya? Oke. Senyawa hidrokarbon. Kalau dari katanya hidro dan karbon. Hidro apa? Hidrogen. Kalau karbon berarti karbon, hidrogen dan karbon. Senyawa hidrokarbon apa? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Jadi kalau berdasarkan kata-katanya senyawa hidrogen dan karbon, berarti senyawa itu terdiri dari unsur apa saja? Hidrogen dan karbon. Berarti kalau senyawa hidrokarbon itu ada karbonnya, ada hidrogennya. Itu namanya senyawa hidrokarbon ya. Untuk kelimpahannya senyawa hidrokarbon itu sangat banyak di muka bumi, dan kegunaannya juga sebagian besar digunakan dalam sumber energi dan bahan baku industri. Contohnya seperti tadi, bensin, LPG, kemudian juga aspal, itu merupakan senyawa hidrokarbon. Setelah mengetahui apa sih itu senyawa hidrokarbon, kalian akan ajak untuk memahami kekhasan. Khas, namanya khas itu apa? Wahyu? Khas itu kayak ciri khas dari karbon seperti apa? Kalau ciri khas artinya apa? Kata lainnya? Tri? Menurutku kalau ciri khas itu adalah ciri-ciri yang paling menonjol yang dimiliki pada atom karbon tersebut. Iya, yang menonjol dan tidak dimiliki oleh atom lainnya. Ya, benar yang katanya tadi, kalian itu dia memiliki 4 elektron valensi. Berarti dia mempunyai kemampuan berikatan sebanyak 4 kali. Kalian bisa lihat ya, ini namanya molimut ya. Molimut itu adalah lambang atom. Lambang atom di mana yang hitam ini kita anggap atom C. Dia memiliki kemampuan berikatan sebanyak 4 kali, dan yang merah adalah atom H. Ini senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. C-nya 1, H-nya 4. Jadi senyawanya CH4. Ciri khas yang kedua, atom karbon bisa berikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jadi itu ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh senyawa lain. Nah, ini lagi. Kalian bisa lihat membentuk senyawa siklik. Kalau siklik itu artinya apa? Siklus. Kalau siklus artinya putaran, tertutup ya. Nah, ini bedanya. Lihat gambar nomor 1, lihat semuanya. Kalau nomor 1 ini rangkainya lurus terbuka. Kalau tertutup seperti nomor 3 dan 4. Itu uniknya dia dibandingkan senyawa lainnya. Semuanya enggak sampai di sini dulu. Ada enggak terkait dengan ciri khas dari atom karbon? Siapa yang bisa menjelaskan lagi, mengulang lagi apa aja sih ciri-ciri atom karbon tadi? Ciri khasnya? Pertama itu dia itu ya bisa rangkap. Bisa ikatan rangkap. Satu, terus ada rangkap 2, dan terakhir itu ada rangkap 3. Iya, oke lagi yang lain lagi. Selain dia bisa berikatan rangkap 2, rangkap 3, lagi yang lain tadi apa? Sukma? Kemampuan untuk berikatan dengan
kali dengan atom sejenisnya. Ia memiliki tetravalensi atau kemampuan berikatan kovalen sebanyak 4 kali dengan atom C atau dengan atom lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi tadi? Izin Sisa. izin jawab nih. Dan yang ketiga itu ada atomnya tuh bisa bersiklus dia ininya, Membentuk senyawa siklik atau tertutup. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum. Kalau belum, kita masuk ke strukturnya. Tadi Miss jelaskan ada struktur senyawa hidrokarbon. Ini Miss punya C, ini punya C berikatan dengan C, ini berikatan dengan C. Lengkapi berapa jumlahannya di sini, Nak? Berapa? 3. 3. Good. Lagi? Di sini? 2. Di sini? 2. Di sini? 3. Ada yang belum paham? Ada? Satu atom C mampu berikatan sebanyak 4 kali. Atom C ini berikatan dengan C sekali, berarti sisa ikatannya lagi berapa? 3. IH yang melengkapi 3. Paham? Untuk C yang nomor 2, dia berikatan dengan C satu ke sini, dengan C yang ini 1. Berarti kan sudah 2 kali berikatan. Sisanya berarti berikatan dengan H sebanyak 2 kali. 2 kali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah duduk dengan kelompoknya. Boleh perwakilan kelompok mengambil molimutnya satu-satu ke depan. Jadi kalian sudah dihadapkan dengan molimut. Molimut ini adalah model atom atau permodelan yang dibentuk, ya. Jadi biar lebih gampang kalian mengetahui atom itu seperti apa. Di balik kotaknya ada keterangan. Kalau atom karbon itu yang berwarna hitam. Kalau atom hidrogen berwarna putih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya dan kerjakan RAPD yang ada di depan. Waktu diskusi Miss berikan pertanyaan dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya, boleh didiskusikan dulu bersama kelompoknya ya. Soal nomor 1, apa yang menjadi ciri khas dari atom karbon? Ciri khasnya apa? Kemudian boleh dibentuk senyawanya. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang kunci. Seperti gambar tadi ya. Berapa itu ke sampingnya ada 5. Ini ya. Iya. Jadi 5. Iya. Mana ikatannya? 5. Ya, itu kan ada 5. Kemudian di nomor 2 ada C lagi 1. Mana kamu nomor 2? Kasih C lagi. C mana C? Yang hitam apa putih? Halo, bisa? Lihat ya. Kalau yang hidrogen itu putih. Kalau yang hitam itu karbon. Kan kamu disuruh membuat seperti gambar kan ya? Lihatkan dulu 5, mana 5 udah 5 C-nya. Berarti
bentuknya sudah terbentuk. Kalian tentukan yang mana namanya atom C primer. C primer berarti mengikat satu atom C lainnya. Yang mana? Berapa jumlahnya ada? 1, 2, tadi 3, 4. Iya, betul. Kemudian C sekundernya berapa? C tersiernya berapa? C kuartilnya ya. Iya, kan hanya ada dua. Persiapkan untuk presentasinya juga karena presentasi kalian akan dinilai. Jadi misalkan setiap kelompok berperan aktif dalam proses presentasi. Baik, waktu diskusi sudah habis. Kalian silakan persiapkan kelompoknya dan perwakilan kelompok. Siapa kelompoknya yang mau tampil pertama? Kelompok siapa? Oke, kelompoknya Imran dipersilakan. Yang lain mohon didengarkan ya. Kurang mengajar. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan diri kelompok kami yaitu kelompok 1 di mana saya. Di sini saya akan membacakan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Yaitu yang pertama, apa yang menjadi ciri khas atom karbon? Jawabannya yaitu yang menjadi ciri khas atom karbon adalah atom karbon atau hidrokarbon memiliki kemampuan untuk berikatan kovalen sebanyak 4 kali dengan atom sejenis lainnya. Dan yang kedua, atom karbon memiliki atau mampu membentuk ikatan siklik yang tertutup. Dan yang terakhir, atom karbon mampu berikatan rangkap. Ini yang dibawa oleh Ardawan adalah hasil struktur senyawa yang telah kami buat bersama tadi. Nah, di struktur senyawa ini terdapat 5 C primer. Silakan ditunjukkan tadi. Baik, jadi teman-teman, yang dimaksud primer adalah atom yang mengikat 3 hal. Yaitu di sini ada 5 C primer, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Kedua adalah terdapat 1 C sekunder. C sekunder di sini terdapat di bagian ini karena C sekunder itu mengikat hanya 1 hal. Oke, C sekunder mengikat 1 atom H. Oke, lanjut. Kita memiliki 1 C tersier. C tersier berarti yang mengikat 3 atom H, 2 atom H, maaf, yang berada di sebelah sini. Yang terakhir adalah memiliki 1 C kuartener. Kuartener. Di sini terdapat C kuartener yang berada di sebagian ini karena C kuartener tidak mengikat atom H. Oke, gimana pendapat kelompok yang lain? Apakah sependapat? Tadi Miss dengarkan kalau C sekunder itu adalah C yang mengikat 1 atom H. Benar atau tidak? Siapa yang punya pendapat berbeda? Utaya, ya? Untuk C sekunder harusnya memiliki H sejumlah 2. Iya, kenapa jumlah hanya 2? Karena C sekunder sedang mengikat 2 C. iya, benar. Ada tanggapan lagi? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan dulu.
Apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih dan maaf. Kita dengan para penyanyi. Om Santi 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 Om. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Yang kedua, Om Swastiastu. Baik, di sini yang pertama tuh kami akan menjawab pertanyaan pertama tuh, apa yang menjadi ciri khas dari atom karbon ini? Pertama, bisa berkaitan sebanyak 4 kali. Terus kedua, dapat membuat siklus seperti lingkaran yang menjadi berbeda dengan atom lainnya, ya kan, terus bersiklus. Dia bisa terus membuat siklus yang panjang, berarti jadi bisa menambah karbon lagi, berarti yang C bisa menambah lebih dari satu dan bisa berkaitan panjang itu. Terus jumlah atomnya akan disesuaikan jumlah atom. baik, saya akan menjelaskan jumlah atomnya, yaitu primer yaitu jumlah lemak. Untuk atom primer, dia mengikat 2 atom C dan 3 atom H, yaitu ada 5 yang ini. Ikatannya atom H ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada atom C primer. Iya. Jadi Dan selanjutnya Dengan 2 atom H, itu ada 1. iya, 2 mengikat atom H. Ada berapa jumlahnya? Ada 2 atom H dan mengikat C sekundernya ada berapa? ada 1. 1. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Oke, lanjut. dan tersier yaitu jumlah 1. Tersier, yang mana atom C tersier? Atom C tersier Berapa tersier? Kalau sekunder 2, kalau tersier 3. mengikat 3 atom. Yang mana? Iya, oke, lanjut. Dan quaterner yaitu jumlah 1. atom tidak mengikat atom H. Ya, tidak mengikat atom H, berarti apa yang diikat? Atom C Sebanyak berapa? 1. Katanya tidak mengikat atom H, berarti C yang diikat sebanyak berapa? Ada 4 atom C. Iya, benar. Mana itu? Oke, ya, ya. Kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan? Ada? Tadi dengar kekeliruan nggak? Utaya bilang kalau sekunder itu dia, primer, atom C primer tadi mengikat 2 atom C, itu kalau nggak salah ya. Yang sebenarnya C primer itu mengikat berapa C? 4. Mengikat C berapa? 1 ya. Oke, dia mengikat hanya sebanyak 3. Ada pertanyaan untuk kelompok yang presentasi? Tidak ada. Yang kelompok yang menyaksikan ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, kalian sudah mampu menjelaskan atau mendeskripsikan apa sih yang menjadi ciri khas dari senyawa hidrokarbon, sudah. And then yang strukturnya, tadi masih banyak yang belibet, masih banyak yang mungkin miskonsepsi. Jadi Miss tekankan kembali di sini ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, boleh Miss minta perwakilannya siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksi kita pembelajaran hari ini, gimana perasaannya, terus pelajaran apa saja yang didapat pada hari ini. Siapa yang mau? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Kesimpulan pelajaran ini saya belajar tentang apa itu senyawa hidrokarbon. Ya, Ada beberapa ciri khasnya, itu kan ada banyak yang itu dari sisi bisa bertambah berempat. oke. Memiliki berikatan sebanyak 4 kali. Lagi? Jadi bisa berikatan sehingga
Ya, bisa bentuk rantai yang panjang. Kemudian Terus ada tentang struktur itu. Struktur itu ada 4. Pertama itu ada struktur primer, kedua sekunder, ketiga tersier, dan kuartener. kuartener. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, silakan duduk. Ada lagi yang ingin menyampaikan, yang ingin melengkapi penyampaian dari Wahyu tadi? Ada? Kira-kira apa? Tri, boleh Tri berdiri Tri. Tolong sampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Miss. Jadi dari kesimpulan ini yang apa yang sudah kita pelajari di pagi ini, di mana kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Di mana di sini juga kita sudah belajar mengenai tentang ciri khas hidrokarbon yang sudah dijelaskan oleh Wahyu tadi, dan tentu juga belajar tentang struktur hidrokarbon yang ada C primer, C sekunder, C tersier, dan juga C kuartener. Di mana C juga bisa menentukan H dari C yang sudah disusun tadi. Jadi menjadi lebih mengerti dari sebelumnya pembelajarannya yang hanya ada di gambar PowerPoint. Jadi dengan kita belajar seperti ini bisa membuat lebih mengerti, dan beberapa teman-temannya juga pastinya akan lebih mengerti mengenai pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Oke, nah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, boleh kita berdiri dulu anak-anak. Berdiri dulu. Oke, Miss, biar kalian peregangan ya. Kita main alam ya. Tahu kan ya? Oke, gimana? 1, 2, 3. Oke, anak-anak, untuk tes post testnya atau tes formatifnya, Miss akan bagikan lewat Google Form ya. Nanti Miss akan share Google Formnya. Kalian silakan isi terkait dengan jawaban soal-soal yang sudah kita pelajari hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas terkait dengan senyawa hidrokarbon. Hanya saja kita akan memberikan nama. Ya, karena jumlah senyawa hidrokarbon itu sangat banyak, gimana cara kita kasih nama? Nanti ada tata cara penamaannya. Terima kasih atas partisipasinya. Miss ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah semangat dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ya, Miss mohonkan kalian tetap menjaga semangat untuk belajar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup dengan doa. Boleh kita kelas? Baik, mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Naturang Parama Santi.